Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Twin Flame. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Twin Flame, atau mungkin justru dalam hubungan Twin Flame, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silakan di like, silakan di subscribe. Kalau ada komentar, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, kali ini saya ingin kembali membacakan beberapa kisah yang teman-teman sudah sharingkan di kolom komentar. Jadi kali ini ada dari My Grits. Terima kasih ya sudah men-sharingkan kisahnya. Jadi kali ini saya kasih judul dengan kisah Grits. Oke, saya akan mencoba membacakannya. Oke, kalau pengalamanku, kita 2 tahun hubungan virtual belum bertemu. Mau bertemu, mau bertemu itu selalu ada kendala. Yang paling utamanya, aku selalu malas ketemu. Karena memang dia sudah punya pasangan, membuatku kurang respect. Tapi selama 2 tahun dekat, dia selalu ada untuk aku. Dia jaga aku meski dari jauh. Selalu bantu di saat aku butuh. Pokoknya orang yang selalu ada meskipun tidak pernah bertemu. Dan aku masih menolak hubungan ini. Tapi hatiku tidak mau kehilangan dia. Aku berlari ke laki-laki manapun, selalu pada akhirnya ke dia terus. Oke, jadi dia menceritakan di sini, dia ada kenal dengan seorang pria, hanya lewat virtual saja, jadi nggak bisa ketemu terus ya. Jadi selama ini hanya lewat virtual aja, tapi dia mencoba karena dia laki-laki ini sudah punya pasangan, jadi dia berusaha untuk ya coba menjalani hubungan ke laki-laki lain. Tapi memang pada akhirnya sepertinya itu tidak berjalan dengan mulus, dengan sesuai akhirnya dia perasaan kembali ke dia juga, ke laki-laki ini juga. Jadi memang seperti itu ya. Jadi terutama yang sudah bertemu dengan twin flame, sekalipun ya, ini biasanya untuk maskulin, biasanya sekalipun memang sudah ketemu femininnya, kadang tetap aja masih ada pikiran-pikiran untuk lari dengan orang lain. Tapi ya, maskulin punya kecenderungan seperti itu. Jadi coba lari ke orang lain, entah laki-laki, entah perempuan lain gitu ya. Tapi ujung-ujungnya tuh biasanya memang nggak bisa kayak klop lagi gitu loh. Jadi mau coba ke orang ini, oke nggak cocok. Cari orang lain, dapat orang lain pun sepertinya seperti itu, nggak cocok juga. Akhirnya kayak ada selalu aja yang bikin kandas terus gitu hubungan. Akhirnya tetap aja ujungnya balik lagi ke pasangan twin flame-nya. Ya itu memang biasa seperti itu. Oke, saya akan lanjutkan membacanya. Oke, di hari ulang tahunku yang ke-27 kemarin, tanggal 22 Januari, aku disakitin laki-laki lain. Dan aku mutusin buat ketemu sama dia dalam keadaan aku sedang galau. Kita ketemu di sebuah restoran. Aku yang datang duluan menunggu dia di sana. Perasaanku ya masih galau dan tidak memikirkan dia seperti apa rupanya. Yang aku pikir seperti di foto aja. Dia datang tuh pakai motor NMAX. Celana pendek, hoodie army, topi seperti Deddy Corbuzier, tas lempang hitam. Tiba-tiba, jelek, hatiku seperti tersentak. Jantungku berdetak kencang. Penampilannya memang biasa aja, seperti orang umum. Tapi aku melihat dia seperti seseorang yang aku inginkan selama ini dari segi fisik dan penampilan. Pas di foto dan video call, aku membayangkan dia cupu. Penampilannya alim kayak ustadz-ustadz gitu. Karena dia orang yang terkadang ngomong religius. Pas ketemu kaget dong. Dia beda banget dari yang aku bayangkan. Dan tinggi proporsi badannya seperti opak Korea. Ya bikin aku klepek-klepek karena aku anak drakor banget. Oke, jadi ini juga memang biasa kalau ternyata tiba-tiba pasangan kita juga, pasangan TFM kita ternyata persis dengan apa yang kita idam-idamkan selama ini gitu. Kok bisa pas banget ya? Oh selama ini kok kayak dia dia tuh penampilannya tuh kayak di mata sempurna banget gitu. Ya nggak semua, tapi memang itu biasa terjadi juga. Atau memang ya makanya bisa mirip artis yang kita senangi gitu. Ternyata kok persis seperti itu. Oke, saya lanjutkan membaca. Aku sun tangan sama dia. Karena memang dari komunikasi pun kita sudah intim panggil pipih mim. Jantungku nggak berhenti berdetak kencang. Dari fisik luar biasa aku banget. Dan aku pun lihat tangan dia juga gemeteran. Dingin juga. Setelah bertemu, aku pikir dia bakal kapok ya. Karena dia udah komplain outfit yang aku pakai juga. Postur badan aku yang lagi gemuk-gemuknya. Tapi ternyata dia malah makin intens hubungin aku. Ya, ini memang umum. Kalau twin flame itu sebenarnya nggak akan mandang fisik gitu. Jadi entah bagaimanapun fisiknya, bagaimanapun rupanya gitu. Itu kedekatan itu bisa secara alami
terjadi. Bisa saling komunikasi tuh bisa intens gitu dalam waktu singkat. Ini yang makanya disebut bubble pace gitu. Padahal kita nggak kenal-kenal banget sebenarnya dengan orang ini. Tapi kok kita merasa ada hubungan tersendiri yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata yang membuat kita sangat tertarik dengan dia gitu. Pengen deket dengan dia gitu. Seperti apapun penampilannya gitu. Karena memang ada yang persis banget seperti yang kita ekspektasikan, ada mungkin yang nggak sesuai ekspektasi, tapi tetap aja perasaan itu akan sangat kuat satu sama lain. Karena Teen Time seperti itu. Nah, di sini dia cerita kalau ketika ketemu itu dia jantungnya berdetak kencang banget, mungkin seperti salah tingkah juga, dia sampai gemeteran dan sepertinya laki-laki ini juga. Ya, memang biasa juga seperti itu bisa terjadi ketika pertemuan pertama gitu ya. Ya, selama ini kan hanya sebatas virtual aja gitu. Jadi ketika pertama ketemu, itu biasa ada suatu tarikan tersendiri atau getaran sendiri ketika ketemu. Ya, jadi pasti beda jauh lah antara hanya ketemu secara online dengan yang langsung ketemu gitu. Karena energinya kan langsung berasa langsung juga secara 3D. Oke, terus dia bilang kan ternyata dia malah intens hubungin aku yang tadinya udah minder gitu. Dia ternyata intens. Ya memang seperti itu. Di film itu nggak akan mandang fisik, nggak mandang apapun. Kedekatan itu akan secara alami gitu. Makanya disebutnya unconditional love. Oke, saya akan coba lanjutkan membacanya. Selain itu, untuk ketemu aja, selain untuk ketemu aja, kita juga bahas bisnis karena kita berprofesi di bidang yang sama di dunia fashion. Dia produsen sekaligus desainer, aku digital marketing dan desain grafis fashion juga. Kita berencana bekerja sama udah dari awal kenal, baru mau direalisasikan tahun ini. Dia menyarankan aku untuk menempuh pendidikan dulu yang lebih, dan dia mau biayai dilaksanakan langsung dong di bulan Februari. Dia temuin orang tua aku. Dia menunjukkan keseriusan dia. Dia kasih uang buat biaya aku. Dia kasih uang buat biaya ke aku. Dia buatin dan mungkin fitting kali ya. Fitting baju buat aku sekolah. Pokoknya dia urus aku bener-bener. Suatu hari dia berkata, aku takut kamu kianati aku. Aku bilang dong, kalau nggak mau aku kianati, nikahi aku. Gitu. Dia semangat tuh mau nikahin aku. Rencana kita mau bilang ke ortu aku. Aku udah bilang Aku udah bilang dong sama ortu. Taunya dia malah bilang kita mundur nikahnya ya. Tuh. Jelek, hatiku sakit banget. Tapi aku berusaha nggak ada masalah. Dan aku bilang ke dia, aku nggak akan berhenti berharap kita nikah. Aku takut kecewa. Dia juga iya kan? Dia juga iya kan? Oh, dia bilang iya. Jadi, eh sepertinya semakin dekat dan Grace ini minta supaya laki-laki ini memberikan keputusannya gitu untuk nikahin. Nah, sayangnya ketika bilang oke, terus udah mau bilang ke orang tua, ternyata laki-laki ini entah karena masalah apa, dia memutuskan untuk ditunda dulu gitu atau mundur gitu. Ya, mungkin ada satu dan lain hal yang akhirnya diminta untuk mundur nikahnya yang awalnya sudah bilang iya mau dan akhirnya dia bilang mundur dan ini ya sangat menyakiti hatinya sekali. Yang benar-benar sakit ya, udah kayak di PHP lah istilahnya seperti itu. Nah, terus saya lanjutkan. Nah, setelah beberapa minggu berjalan, di hari terakhir ketemu sekitar bulan lalu, dia berubah sikap menjadi dingin, tapi tetap hubungin aku setiap hari. Ya, aku nggak suka dong sikap begitu. Aku langsung tanya dan paksa dia cerita. Dan dia bilang, nggak bisa nikahin aku karena suatu kondisi. Hatiku hancur banget. Aku coba baik-baik aja dan berusaha nggak buat ini jadi konflik. Tapi ternyata aku nggak kuat dan selalu mengungkit masalah itu. Dia pun serba salah menyikapi aku. Oke, jadi yang awalnya dia ini mengiyakan untuk menikahi, ternyata dia memutuskan untuk memundurkannya, gitu. Terus terakhir dia bilang dia nggak bisa nikahin karena suatu kondisi, gitu. Ya ini yang tentu aja sangat menghancurkan sekali ya, karena sudah deket, sudah bilang mau menikahi, ternyata diiyakan, bilang mundur sekarang, terus dia bilang nggak bisa, gitu.
Kayak bisa jadi mungkin karena masih ada ikatan tertentu dengan orang lain pun mungkin bisa juga. Ya, kita nggak tahu. Oke, jadi ini yang bikin Grace ini sakit hati sekali. Ya, tentu aja. Jadi biasanya ini yang men-trigger juga. Oke, saya akan lanjutkan membacanya. Ya, meskipun kita sama-sama berusaha bersikap dewasa, tidak memakai emosi, dia masih perhatian setiap hari sama aku. Tapi hati aku nggak sembuh-sembuh. Hubungan ini terasa toksik buat aku. Yang tadinya aku nggak mudah tersinggung setiap kritikan dia, hari itu dia mengkritik aku nggak terima dan sakit hati. Dia pun selalu tersinggung setiap aku yang padahal nggak, aku cuma posting kata-kata bijak. Oh mungkin si Grace ini dia memposting kata-kata bijak dan laki-laki ini terasa tersindir gitu. Dipikirnya, oh ini sindiran buat dia gitu. Meskipun kita tetap romantis, tapi aku tahu di hati kita masing-masing terasa nggak nyaman. Akhirnya aku offline 2 hari tanpa kasih penjelasan. Selama itu aku menangis harian, merasakan sakit yang luar biasa. Ya tentu aja, misalkan konflik twin flame itu udah pasti konflik yang paling sangat menyakitkan dibandingkan konflik apapun. Jadi setiap kata-kata yang bikin dia yang membuat kita sakit hati itu kan terasa benar-benar menusuk banget. Ya, jadi wajar sekali kalau itu sangat menusuk dan membuat menangis. Tentu aja itu udah pasti. Oke, akhirnya setelah online aku memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini. Kata-kataku santun, tapi dia ada satu kalimat yang aku bilang, aku tahu kamu tidak mencintai aku sepenuh hati. Jadi si Grace ini dia berniat mengakhiri hubungan dan dia kirimkan pesan dan di pesannya itu ada bilang, aku tahu kamu tidak mencintai aku sepenuh hati. Di kata-kata itu dia marah luar biasa. Jadi laki-laki ini yang dengar kata-kata itu jadi marah luar biasa karena dia nggak mencintai sepenuh hati. Oke, saya akan lanjutkan bacanya. Yang tadinya dia nggak pernah marah sama aku, meskipun dia orang yang pemarah kalau ke karyawan dan keluarganya, tapi sama aku dia baru marah sekali dan langsung aku blokir. Dan langsung blokir aku. Sorry, jadi yang blokir adalah laki-lakinya ini. Aku yang belum sembuh karena kecewa, ditambah diblokir, hatiku hancur. 1 minggu aku selalu berdoa, diam di kamar, dan selalu cari readingan tarot sampai tahu koneksi twin flame. Dan ternyata semua fase twin flame sangat resonate dengan pengalaman aku. Karena aku dan dia sejujurnya sangat sama-sama persis dari segi apapun. Tapi ada juga karakter yang beda, tapi melengkapi. Seperti dia orang yang nggak bisa tegas, tapi aku tegas. Dia lambat, aku cepat. Kadang terbalik juga. Dan setiap kegiatan kita juga sering banget sehati. Aku minum apa, dia juga minum yang sama, padahal nggak direncana. Pokoknya kayak anak kembar aja. Kalau dia sedih, ada masalah, aku ngerasain. Kalau aku rasain apapun, juga dia tahu. Pokoknya kayak chemistry anak kembar aja. Banyak sama dan sehatinya. Kita juga sama-sama jarang ngobrol, sama cuma chatting singkat-singkat. Jarang telepon atau video call. Ketemu juga banyak pada diam. Kalau ngobrol soal bisnis aja. Tapi bisa tahu satu sama lain gitu. Kayak yang udah kenal banget aja, nggak perlu cari tahu diri masing-masing. Oke, jadi setelah pertengkaran terjadi, terus bahkan efeknya lanjutnya di blok gitu ya. Ya itu sangat-sangat menyakitkan hati sekali. Ya itu sangat menusuk yang luar biasa tentu saja. Dan di sini Grace dia akhirnya coba cari tahu informasi-informasi dan sampailah kalau pada keterangan twin flame dan dia merasa banyak kemiripan dari perjalanan yang sudah dia jalani dengan kemiripan dengan hubungan twin flame. Ya memang seperti itu sih. Jadi kalau twin flame itu memang ya di sini juga dia cerita dia banyak kemiripan gitu. Yang satu tegas, satu nggak bisa tegas, satu lambat, satu cepat gitu. Ya memang seperti yin dan yang. Gitu. Tapi tetap aja banyak kesamaannya juga gitu. Biasa hobinya sama atau yang seperti ini yang dia bilang, dia kayak mau minum apa
laki-lakinya ini juga minum yang sama gitu. Kayak tiba-tiba barengan dan nggak direncanakan. Itu memang umum sekali di twin flame gitu. Kayak baju barengan gitu, tiba-tiba kok bisa samaan, samaan ini, samaan itu gitu. Itu banyak sekali. Terus bilang juga di sini kalau salah satu ada masalah, ngerasain. Ya itu twin flame bisa seperti itu. Memang umum sekali. Jadi yang misalkan salah satu sedang sakit atau ada masalah, salah satunya bisa merasakan gitu. Atau salah satu sedang memikirkan apa, yang satu bisa tahu. Oh, dia kayaknya lagi mikirin apa, saya tahu. Gitu. Begitupun sebaliknya. Yaitu seperti telepati, twin flame ya seperti itu. Gitu. Jadi banyak kesamaan, jadi saling mengetahui tanpa perlu kata-kata. Gitu. Jadi ketika sedang sedih satu sama lain ya memang bisa saling merasakan seperti itu. Gitu. Oke, saya akan lanjutkan. Ya, jadi dia bilang, tapi bisa tahu satu sama lain gitu kayak udah kayak kenal banget aja. Nggak perlu cari tahu diri masing-masing. Kita selalu saling mengingatkan satu sama lain, saling melindungi juga. Dan yang paling ironis, kita sama-sama introvert, sama-sama kesepian juga. Jadi jujur, saling membutuhkan, dan sama-sama merasa segalanya. Biasanya ya, kalau twin flame itu memang satu introvert, kadang satu extrovert. Tapi memang bisa juga salah satu yang sebenarnya extrovert, tapi menjadi introvert karena satu trauma dan lain sebagainya. Jadi belum tentu, jadi ada juga orang yang pada dasarnya adalah extrovert, tapi kemudian dia banyak diam, sebenarnya bukan karena itu kemauannya dia, tapi bisa juga karena satu dan lain hal yang membuat dia itu jadi lebih pendiam gitu. Begitupun yang sebaliknya juga ada yang sebenarnya introvert, tapi karena satu dan lain hal dia kayak terkesan memaksakan diri menjadi seperti orang extrovert gitu ya. Tapi untuk yang sama-sama introvert mungkin agak jarang kali ya. Karena biasanya yang satu introvert, satu extrovert. Jadi kayak bener-bener satu yin, satu yang gitu. Jadi sama kayak tadi, satu tegas, satu mungkin lebih punya pakai perasaan, yang satu lambat, yang satu cepat. Yang satu geraknya cepat, satu lambat gitu. Ya, biasanya ada seperti itulah. Oke. Ya, lanjutnya setelah berpisah, aku ngerasain banget kalau dia juga pasti terpuruknya kayak aku. Karena jujur, yang setiap harinya sangat butuh dan intens itu dia. Yang benar-benar gak mau kehilangan aku. Aku yang cuma respon doang, siap perhatian dia aja. Jujur, awal separation sakit luar biasa buat aku, cuma nggak ada rasa emosional pengen ngejar. Nah, di sini kalau saya lihat dari ceritanya, sepertinya justru Gritch ini yang sepertinya berperan sebagai DM, karena mungkin dilihat dari ciri-cirinya justru di mana dia tipe yang tegas, bergerak cepat. Itu termasuk tipikal maskulin sebetulnya. Sekalipun yang memblok ini adalah laki-lakinya. Tapi yang memblok itu nggak selalu maskulin ya. Karena feminin itu juga bisa blok juga. Feminin bisa blok maskulin juga. Karena ketika feminin sakit hati, feminin akan memblok maskulin. Saling memblok itu juga wajar. Feminin yang blok maskulin atau maskulin memblok feminin atau keduanya saling blok itu umum sebenarnya. Jadi bukan berarti yang memblok pasti maskulin, belum tentu. Karena feminin juga bisa blok maskulin gitu. Karena itu juga umum terjadi. Terutama di sini yang dia bilang kayak dia benar-benar nggak mau kehilangan dia ini ya dari laki-lakinya ini yang nggak mau kehilangan gitu ngejar. Tapi mungkin hanya sebatas ini aja ya. Mungkin yang saya rasa mungkin justru Gritznya ini berperan sebagai defense maskulin, sedangkan laki-laki ini si pria ini dia yang mungkin saya rasa justru femininnya. Oke, saya akan coba melanjutkan. Jujur awal Spiration sakit luar biasa banget buat aku. Cuman nggak ada rasa emosional pengen ngejar. Ya ini pasti entah mau dia maskulin, entah feminin, pasti ketika Spiration udah pasti dua-duanya sakitnya luar biasa gitu. Dan dua-duanya pasti sama-sama terpuruk. Udah pasti sama-sama terpuruk gitu. Itu udah pasti. Oke, cuman di sini saya lanjutkan ya. Cuma stalking di tarot dan banyak berdoa. Alhamdulillah cuma butuh 1 minggu perasaanku tenang meskipun aku nggak bisa berhenti mikirin dia. Di malam Nisfu Syaban, aku minta maaf ngechat pakai nomor lain ke dia. Dia memang respon bilang kalau dia menerima keputusan aku, hanya dia tidak terima aku bilang dia nggak punya rasa dengan nada marah dan menyuruh aku melupakan segalanya. Aku balas, aku nggak akan pernah lupain kamu. Kayak untuk Twin Flame sih, memang nggak akan bisa ngelupain sih. Kita mau paksa kita lupain dia bagaimanapun juga,
itu tetap aja bisa keingat terus tiap hari. Cuman kalau stabil, bisa, gitu. Jadi kalau kita banyak berdoa, kita banyak berserah, kita banyak berpasrah, ya stabil itu bisa makin cepat, gitu. Jadi makanya saya selalu sarankan untuk selalu bisa meditasi dan berdoa dan berserah tiap hari. Terutama stop stalking tentang dia. Jadi kalau di sini dia bilang cuma stalking di tarot, sebenarnya itu pun termasuk stalking. Jadi stalking mau kita kepoin lewat medsos, Instagram, Facebook, tarot pun termasuk sebenarnya. Itu energinya tetap sampai ke sana. Jadi kalau misalkan yang di mana posisi kita sedang sedang separation, ya kita harus coba stop dulu, fokus kita ke dia gitu. Kita detachment dulu gitu. Jadi udah kita stop stalkingin dia, kepoin dia, cari eh, Instagramnya, Facebooknya ada update terbaru atau enggak. Ya, itu harusnya stop dulu aja ya. Termasuk tarot. Jadi kalau kita mikirin coba deh lihat tarot deh, pengen tahu situasinya dia, ya itu termasuk stalking, sama aja gitu. Jadi harus benar-benar ya udah serahin aja sama Tuhan, biar nanti dia diproses sama Tuhan, biar perjalanan ini tuh biar Tuhan yang atur, seperti itu. Oke, saya akan lanjutkan. Ya di sini dia bilang akhirnya si Grace ini dia bilang kalau eh, dia menerima keputusan laki-laki dia dia ngechat pakai nomor lain terus laki-lakinya ini dia ngomong dia menerima keputusan aku ya hanya dia tidak terima kalau dia bilang dia nggak punya rasa dengan nada marah dan nyuruh aku melupakan segalanya. Oke, selanjutnya setelah itu aku merasa lepas kembali ke perasaanku dari awal lalu kita nggak harus dan tidak boleh bersama karena dia udah punya pasangan dan keluarga. Oke, jadi karena laki-lakinya ini udah punya hubungan, udah punya keluarga bahkan, jadi ya kayak menahan diri ya, karena ibaratnya ya dia kan punya orang lain sebenarnya. Jadi karena itu Gritch ini dia mencoba untuk menahan diri dan coba kembali ke awal, oh mengingatkan diri mungkin seperti itu, kalau dia sebenarnya sudah ada ikatan dengan orang lain. Gitu ditambah lagi kan laki-lakinya ini juga dia ternyata yang udah tadinya bilang mau menikahi tapi ternyata nggak jadi. Bahkan membatalkan setelah mundur membatalkan. Ya saya lanjutkan. Prinsip itulah yang membangunkan aku dan membuat aku menolak hubungan ini. Terlebih lagi dia nggak bisa memberi komitmen. Ya udah, aku berpikir tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Tapi aku merasakan dan terbayang betul kondisi dia bagaimana. Karena aku tahu kondisi dia meskipun dia selalu menutupi kondisinya sewaktu-waktu, dia suka bercerita kondisi dia yang down. Dan selalu ingin bersandar di pangkuanku, kecapean, sedih, mengeluh, aku hanya bisa memberi kasih sayang dan selalu menenangkannya. Ya, jadi biarpun biarpun laki-lakinya ini menutupi kondisinya, memang seperti itu, biasa, tapi ya dalam hati ya pasti hancur banget, gitu, down banget. Oke, saya lanjutkan. Jadi aku tahu sekarang ini dia sedang terpuruk, bahkan sepertinya sedang sakit. Aku ngerasain banget, dari kemarin jantungku nggak berhenti berdetak, tiba-tiba sesak nafas, sakit kepala, perut nggak enak, itu penyakit dia banget kalau lagi depresi. Ya, bisa jadi itu memang penyakitnya atau ketika pasangan twin flame kita sedang memikirkan kita, efeknya pun seperti itu loh. Jadi kayak jantung tuh berdetak kencang banget gitu. Perut tuh kayak kayak ada sesuatu yang muter di dalam perut gitu. Ya tapi itu beneran penyakit medis juga bisa gitu. Ya mungkin sulitnya di situ. Tapi ini pun termasuk salah satu tanda-tanda kalau pasangan twin flame kita sedang memikirkan kita. Ya biasanya ada kalau energinya datang ya itu udah pasti juga gitu. Oke, saya lanjutkan. Jujur aku khawatir, tapi ada cerita tarot yang resonate. Aku disuruh jangan ikut campur. Biarkan dia dibantu semesta menuju spiritual awakening. Dia sedang menjalani spiritual journey. Aku hanya bisa meditasi, mencoba transfer energi, bertelepati setiap hari, dan membayangkan memeluknya, menguatkan dia. Sekarang aku dalam kondisi antara memilih letting go or surrender. Letting go untuk kebaikan aku saja, atau surrender yang masih menyimpan harapan kepada Yang Maha Kuasa karena dia juga sudah berjasa dan mencintai aku juga. Oke, jadi di sini dia tahu kalau pasangannya sedang sakit,
Ya, memang seperti itu, twin flame kan bisa merasakan kalau salah satunya sedang sakit, sedang ada masalah, pasti akan berasa banget, seperti itu. Oke, terus dia mungkin melihat tarot, terus dibilang jangan ikut campur. Memang seperti itu, nggak akan bisa, misalkan kalau pasangan twin flame kita sedang ada masalah yang luar biasa, biasanya kita juga nggak akan bisa ikut campur. Memang itu masalah yang harus dihadapi. Begitu juga ketika kita dalam masalah, the dark night of the soul, biasanya memang kita, twin flame kita pun nggak bisa akan ngebantu kita, gitu loh. Pasti ada aja sesuatu yang membuat keduanya nggak bisa saling, ibaratnya saling bahu-membahu menolong, seperti itu. Biasanya saat the dark night of the soul, itu masing-masing memang pada dasarnya harus menjalani journey-nya masing-masing, gitu. Jadi memang selalu saya sarankan memang fokus pada diri sendiri dulu, gitu loh. Jadi nggak usah fokus dengan dia, kita tahu kalau dia juga misalkan lagi ada masalah kita berasa, gitu. Tapi pada masa-masa the dark night of the soul, kita sebaiknya fokus dengan diri kita dulu, gitu. Kita nggak mungkin bisa nolong dia, apalagi sedang kita sendiri sedang nggak stabil, gitu. Dan memang pada dasarnya biasanya nggak akan bisa saling menolong ya. Pada dasarnya saat the dark night of the soul memang masing-masing memang diharuskan menjalaninya sendiri, gitu. Ya, oke, saya akan melanjutkan. Oh ya, di sini terus dia bilang dia antara milih letting go or surrender. Sebenarnya sama juga sih. Jadi kalau misalkan surrender maksudnya di sini masih menunggu, ya itu bukan surrender, maksudnya kalau masih berharap oh dia kembali, kita bisa bersama suatu saat. Ya sebenarnya kalau ada pikiran seperti itu, ada keyakinan seperti itu, kok itu akan terjadi, ya nggak apa-apa, yakini aja. Cuman maksudnya fokus kalian tuh jangan ke pasangan tim kalian terus. Ibaratnya kayak kalian menghabiskan fokus kalian nunggu dia terus. Oh dia bagaimana kondisi sekarang ya? Oh apa dia akan kembali ya? Sebenarnya dari pikiran seperti itu aja itu udah sama sekali bukan surrender sebenarnya. Kalau surrender itu ya sebenarnya kalian melepaskan dia sepenuhnya, kalian titipkan dia ke tangan Tuhan, biar Tuhan yang proses dengan berbagai hal yang mungkin sedang dia hadapi, dan kita fokus dengan diri kita masing-masing, terus jalanin aja, jalan aja gitu. Nanti kalau memang pada dasarnya kalian akan suatu saat dipertemukan kembali untuk ini, itu biasanya akan entah satu dan lain hal itu akan dibuat kalian bersatu secara tersendiri gitu, secara sendirinya gitu. Jadi sebenarnya ya fokus ke diri sendiri aja, terus ikutin kata hati aja gitu. Ikutin kata hati aja yang kalian punya perasaan ingin melakukan suatu kegiatan gitu ya, lakukan aja gitu. Tapi nggak perlu kalian terus fokus pikiran ke dia terus ngecekin kondisinya bagaimana, kepoin dia bagaimana gitu. Itu yang sebenarnya itu sama sekali bukan surrender gitu. Jadi surrender itu kalau misalkan kalian masih genggam dia di tangan gitu, nggak pengen dia lepas, itu ya bukan surrender namanya. Kalian harus lepaskan genggaman kalian gitu. Jadi kalau masih ngerasa ngegenggam dia terus gitu, pengen berharap dia kembali, ya itu nggak surrender namanya. Itu sama sekali bukan surrender. Kalau surrender lepas, genggaman kalian itu lepas. Gitu. Biarkan aja, nanti Tuhan yang proses. Seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan bacanya. Dan juga karena faktor bisnis kita juga, aku paling kecewanya sih dia blokir ya. Karena bagi aku itu nggak perlu banget ya. Seharusnya profesional, karena kita juga kan nggak cuma urusan asmara. Aku juga kan rencana awal juga pernikahan, menikahkan dua perusahaan dan membangun rumah tangga perusahaan. Karena dia juga belahan jiwa aku di urusan bisnis. Ya, aku kecewa besar. Aku sih aku sih sikap nggak profesional dia. Tapi aku juga mengerti. Mungkin dia ke-trigger ucapan aku dan sakit hati luar biasa juga sepertinya. Jadi, sepertinya laki-laki ini sakit ke-trigger dengan kata-kata, ya sebenarnya karena dapat omongan kalau merasa kalau dia itu dikatakan nggak mencintai Grace ini. Sebenarnya ya, kalau dari pandangan saya, justru bagus kalau misalkan ya berjalan sendiri seperti itu. Misalkan seperti ini. Kalau salah satunya masih ada belum stabil, masih masa-masa kacaunya, masih mengalami salah satunya terutama di Dark Night of the Soul. Selama masih ada komunikasi itu yang paling sangat susah. Karena pada dasarnya memang harus bisa detachment dulu satu sama lain. Jadi, mungkin saya pikir justru ini hal yang bagus. Oke, mungkin dipikirnya nggak profesional dengan ngeblokir gitu. Tapi menurut saya justru ini yang terbaik juga.
dengan nggak ada komunikasi sama sekali, itu justru akan lebih bagus kita fokus ke diri sendiri dulu, gitu. Jadi memang pada dasarnya emang lebih bagus ya fokus ke diri sendiri dulu, jalanin masing-masing dulu. Karena akan susah kalau misalkan ya pasti akan sangat susah, terutama misalkan yang satu kantor, satu project atau apapun itu, kalau masa separation, the dark night of the soul itu muncul dan komunikasi itu terjadi, itu nggak akan selesai-selesai. Justru akan lebih bagus kok masing-masing sendiri dulu, tanpa komunikasi nggak apa-apa. Tapi justru itu yang lebih bagus. Karena kalau ketika kita belum stabil, terus komunikasi terjadi, akhirnya uh, saling men-trigger satu sama lain lagi, ya itu biasanya nggak akan selesai-selesai. Biasanya terjadi seperti itu. Justru menurut saya bagus gitu, buat kebaikan masing-masing. Ya di sini juga dia menyadari mungkin kalau laki-lakinya ini dia ngerasa ke-trigger gitu. Terus akhirnya ngeblok. Oke. Ya, salah satu sisi kecewa, tapi mungkin dia juga bisa mengerti tentang apa yang terjadi gitu. Tapi menurut saya juga justru bagus kalau misalkan oke, sementara karena sudah terjadi konflik juga saling membatasi komunikasi justru menurut saya itu bagus gitu. Saya paham mungkin kalau dari sini situasinya ada sebenarnya karena ada hubungan sebenarnya ada jalinan kerjasama. Tapi justru itu sebenarnya kebaikan juga buat masing-masing. Kalau tanpa komunikasi dulu, fokus ke diri sendiri dulu. Terutama yang lagi masa the dark night of the soul. Gitu. Oke, selanjutnya bacanya. Alhamdulillah, si logika dan hati aku seimbang sih. Sepertinya sudah awakening. Dan energiku pun sepertinya seimbang, ada jiwa di DF dan DM di diri aku. Dan sepertinya TF aku juga seimbang, ada DF dan DM. Ya, energi maskulin dan feminin itu bisa bisa ada kok. Di tiap orang tuh bisa punya energi maskulin dan feminin. Tapi ya biasanya nggak benar-benar 50-50, ya biasanya ada salah satu aja yang lebih sisi maskulinnya, satu femininnya gitu. Tapi ya nggak semuanya maskulin semua gitu, femininnya nggak ada. Biasanya ada kok, ada sisi femininnya, ada maskulinnya juga pasti, tapi salah satunya pasti ada yang lebih menonjol gitu. Makanya bisa dibedakan satu mana maskulin, satu feminin seperti itu. Mungkin tingkat kedewasaan dan spiritualnya aja yang berbeda. Hal yang sama lagi adalah sikap kita yang sama-sama pasif sih nggak berjuang untuk komunikasi lagi. Dan aku tahu tujuan kita sama, menunggu suasana kondusif. Semoga dia cepat awakening karena kondisi dia sangat berpengaruh dalam energiku. Aku jadi terganggu banyak letihnya. Semoga dia berhasil lewati ini meskipun tanpa kehadiran aku. Tapi andai dia terjatuh merosot, aku siap datang melindunginya dengan segenap tenagaku. Tapi andai dia mampu bahagia, aku pun sudah ikhlas dan ikut bahagia. Hubungan twin flame memang spesial, sakitnya yang menumbuhkan cinta. Oke, jadi ya sampai situ aja. Oke, terima kasih Mbak Igris udah sharing ceritanya. Oke, di sini eh, dia bilang ya dia berharap pasangannya ini, twin flame-nya ini dia cepat-cepat stabil. Memang seperti itu, karena kalau salah satunya, cuma salah satu yang stabil, salah satunya masih nggak stabil, masih masih dalam low vibration banget gitu, sedihnya terus keluar, emosinya segala macam keluar gitu. Ya masa-masa the dark night of the soul kan memang seperti itu. Mau bagaimanapun, salah satunya seimbang, misalkan stabil, itu akan terpengaruh juga secara energi. Jadi ketika twin flame kita merasa sedih, marah, kecewa, atau emosi apapun, di kitanya terasa. Jadi mau kita berusaha balance apapun, kita berusaha setenang apapun, itu mau nggak mau ya energinya mempengaruhi kita banget. Memang efeknya ya kitanya juga jadi ikut kacau juga dan capek juga tentunya. Memang seperti itu. Gitu. Jadi memang ketika pada masa-masa seperti ini, separation terus the dark night of the soul terjadi, ya memang paling bagusnya adalah fokus ke diri sendiri dulu aja, jalani journey-nya dulu masing-masing aja. Ya lebih baik doain aja. Misalkan kalau dia sedang kita tahu sedang dia ada masalah ya doain aja selesai gitu. Sebenarnya kita nggak bisa bantu juga karena itu memang PR-nya dia di isunya dia. Kita nggak bisa ikut campur. Itu memang harus dia jalanin atau twin flame itu memang harus jalani masing-masing dulu gitu. Tapi ketika memang suatu saat memang harus dipertemukan kembali dan harus mencapai union itu akan terjadi dengan sendirinya. Jadi nggak usah takut nantinya bagaimana gitu. Jadi biarin aja gitu. Dan di sini bagusnya dia juga bilang ya misalkan dia bahagia, laki-laki ini bahagia dia pun ikut bahagia.
gitu. Memang seperti itu. Ya, lepasin aja, biarin aja, gitu. Biarin aja Tuhan yang mengatur segalanya, kalau memang pada dasarnya dia untuk kamu, suatu saat pasti akan kembali, gitu. Dipersatukan kembali, gitu. Sebenarnya sesimpel itu kok. Misalkan kalau kalian saat ini belum bersama, ya artinya itu belum waktunya aja, selesai. Nggak usah ditambah-tambahin, gitu. Sesimpel itu. Kalau kalian saat ini belum bersama, ya artinya belum waktunya. Jadi biarin aja ketika waktunya itu, divine timing itu, sampai dengan sendirinya, gitu ya. Oke, di sini terima kasih lagi untuk ceritanya dari My Bridge. Terima kasih udah sharing ceritanya. Oh iya, buat teman-teman yang ingin sharing juga, ingin konsultasi atau ingin curhat, teman-teman boleh menghubungi saya di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi di bawah, jadi silakan cek aja. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.